bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para romo, saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mendengar, mungkin juga Anda sekalian juga pernah mendengar, ada orang yang mengungkapkan suatu kata-kata atau ungkapan, kenyataan itu tidak selalu menyenangkan, atau kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan, atau mungkin yang kurang lebih sama dengan itu, kira-kira seperti itulah. Nah, lantas apa yang kadang-kadang membuat itu menyakitkan? Tapi walaupun sebenarnya itu tidak semuanya demikian, mungkin ada yang kenyataan memang sungguh-sungguh menyenangkan juga. Tapi mungkin bahwa sesuatu hal itu kadang-kadang juga sedikit banyak melibatkan yang namanya rasa. Kalau ada orang yang mengatakan, wah orang ini gantengnya beda, ada manis-manisnya dikit begitulah. Mungkin orang ada yang mengamini, ada juga yang, oh kok gitu kan begitulah. Padahal mungkin iya kan begitulah. Ada kira-kira seperti itu. Walau mungkin kenyataan bahwa seperti itu kadang-kadang terjadi. Atau mungkin juga ada orang yang mungkin kurang menerima diri. Mengapa yo kalau Romo Suhe itu gantengnya juga beda kan gitulah, seperti itu. Jadi jangan hanya saya begitulah kan gitu. Mungkin orang lain lagi mengatakan mosok kayak gitu kan begitu. Yang seperti ini kadang-kadang juga didasarkan pada rasa. Ya kalau pengalaman pribadi ya sudah diterima saja kan begitu. Nah kira-kira seperti itu. Tetapi bahwa orang kadang-kadang terhadap situasi kenyataan atau mungkin ada di sana juga kejujuran realitas itu seringkali juga tidak serta-merta membawa kegembiraan begitulah. Mungkin bisa saja ada yang membuat sesuatu hal itu menjadi menyakitkan. Perpisahan itu menyakitkan. Realitasnya seperti itu, tetapi bahwa tidak semuanya perpisahan itu juga menyakitkan. Orang yang misalnya tidak disukai ketika ada perpisahan, mungkin ada yang bersukacita juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, di sana Rasul Yohanes itu mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh merefleksikan dalam diri kita, dalam hidup kita, perjalanan hidup kita. Tetapi juga sekaligus mengingatkan akan kasih kita kepada Allah. Santo Yohanes Rasul itu mengajak kita untuk mengasihi Allah. Tetapi mengasihi Allah
juga tidak bisa dilepaskan dengan mengasihi sesama. Kalau kita kurang mengasihi sesama, misalnya kita iri, kita misalnya dengki, kita seringkali merasa tidak menyukai dan yang lain-lain seperti itu, kita juga pantas untuk merenungkan dalam diri kita, apakah kita juga sungguh-sungguh, itu berarti kita juga kurang mengasihi Allah. Lantas dalam bacaan Injil, Yesus itu di bait Allah, dia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ. Dia mendapatkan nas yang tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi, dan seterusnya. Dan pada akhirnya Tuhan itu hanya mengatakan, saat ini itu terjadi. Pada hari ini gendaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Orang lain, orang yang hadir di situ mengamini. Orang lain itu mengatakan bahwa mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Tapi mungkin juga di sana sini juga ada yang tidak suka dan kemudian akan berbuat ulah karena kebencian itu. Tetapi bahwa di sini juga mau mengatakan bukan hanya kata-kata atau sabda Allah itu sungguh-sungguh indah, tetapi juga ketika itu melekat pada Yesus, itu sungguh-sungguh nas itu mempunyai kekuatan, power, berdaya menjadi lebih. Maka juga pantas kita juga merenungkan mengapa bisa demikian. Maka sama seperti halnya ketika orang yang sungguh-sungguh, orang sabar, orang yang tulus hatinya, orang yang suci, mungkin belum berbicara saja mempunyai aura yang lain, mempunyai aura yang sungguh-sungguh lain dari yang lain. Mungkin merasa teduh, merasa menenteramkan, merasa orang yang melihatnya merasa damai dan sebagainya. Maka ketika kita merenungkan bacaan Injil hari ini, kita tentu saja akan menemukan dan juga akan merasakan aura yang demikian itu. Ketika orang banyak itu sungguh-sungguh mengagumi dia, ketika orang banyak itu sungguh-sungguh merasa heran akan kata-kata yang diucapkannya, mungkin mereka tidak begitu percaya bahwa itu terjadi, tetapi bahwa itulah kenyataan itu terjadi. Memang kenyataan tidak selalu serta-merta membuat orang itu senang, tidak membuat orang itu puas, tetapi ketika itu sungguh-sungguh terjadi, maka apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita buat, maka kita bisa melihat, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sungguh-sungguh mengasihi sesama. Maka sabda atau nas dari kitab suci itu bukan hanya sabda atau kata-kata yang sungguh-sungguh indah didengar, tetapi memang sungguh-sungguh kok sepertinya klop, sepertinya nyata, sepertinya pas, cocok, dan mempunyai berdaya atau mempunyai power, mempunyai tenaga yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka tentu saja bahwa pribadi yang bersangkutan itu mengeluarkan aura yang baik, menenteramkan, ditambah dengan sabda Allah yang sungguh-sungguh merupakan sabda Tuhan sendiri. Artinya dengan demikian ada kedekatan antara pribadi ini dengan Allah sendiri. Bukan pertama-tama dirinya, tetapi juga pertama-tama juga karena kedekatan dengan Allah. Maka mari kita dengan segenap hati, kita juga merenungkan bagaimana hidup kita, apakah juga sungguh-sungguh kita mengasihi Allah. Dengan mengasihi Allah berarti juga kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama menjadi jalan bagi kita, sarana bagi kita juga untuk mengasihi Allah. Kita hening sejenak, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.